Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan laporan hasil observasi, peralatan, dan perlengkapan dapur. Adapun anggota kelompok kami yaitu Akmal Irsan, Muhammad Isra Dwi Putra, Mazaya Zarfa, Putri Arta Pramesti, Raudina Namara. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan kami, Akmal Irsan. Kepada Akmal Irsan, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang. Dapur merupakan suatu tempat untuk menyimpan, menyiapkan bahan makanan sehingga dapat diolah sebagaimana makanan tersebut dapat disajikan sesuai dengan standar yang dapat dikonsumsi. Di sebuah hotel, dapur merupakan tempat khusus untuk menyiapkan makanan dan minuman yang khususnya disajikan atau dijual kepada tamu hotel, serta mengolah makanan untuk acara. Dapur dikatakan ruangan khusus, artinya bahwa ruangan tersebut mempunyai ciri-ciri spesifik sehingga tampak beda dengan ruangan yang lainnya. Dapur hotel merupakan salah satu bagian hotel yang tugas utamanya adalah mengolah makanan atau makanan. Dapur hotel memegang peranan yang tidak kalah penting dengan bagian-bagian lain yang ada di hotel. Dapur hotel dibagi menjadi beberapa sub-bagian yang mempunyai fungsi dan tugas sesuai dengan jenis makanan yang harus disiapkan, seperti sup, vegetable, sauce, pantry, and butcher. Dalam mengolah makanan, seorang karyawan dapur atau juru masak harus mengerti tentang kesehatan dan kebersihan, pengetahuan memasak, standar resep, standar pelayanan penggunaan alat dapur, dan hal lain tentang makanan. Dengan produksi makanan yang baik, maka tamu akan tetap berlangganan pada hotel tersebut. Dalam pelaksanaan tugasnya, dapur mempunyai hubungan yang erat dengan bagian ada di hotel. Hubungan kerjasama yang baik antara dapur dengan bagian-bagian lain akan sangat menunjang keseluruhan hasil pekerjaan dapur demi kelancaran dan efisien kerja. Peralatan dapur adalah perkakas piring, dan peralatan masak yang digunakan dalam membuat atau mengolah, penyiapan makanan, atau penyajian makanan. Peralatan dapur juga dapat digunakan untuk menyimpan makanan sebelum atau sesudah persiapan. Peralatan yang ada di dapur yaitu 1. Alat persiapan fungsi utama kelompok alat ini untuk membantu memudahkan menyiapkan bahan makanan yang akan diolah. Pengoperasian dapat secara manual atau menggunakan listrik. Adapun yang termasuk jenis alat persiapan adalah sebagai berikut. Peralatan dari baja, stainless, aluminium, dan tembaga. Stockpot, panci untuk membuat kaldu, merebus daging, sayuran, dan sup. Saucepot, panci untuk memasak saus, merebus daging, sayuran, dan sup. Saucepan, panci bertangkai untuk membuat saus dan merebus sayuran. Braising, panci untuk memanggang daging, unggas, dan sebagainya. Selanjutnya, frying pan, alat untuk menggoreng dengan minyak sedikit dan omelet. Selanjutnya, salt pan, panci bertangkai untuk menggoreng dengan minyak sedikit. Sugar boiler, untuk melarutkan gula atau membuat karamel. Salamander grill, alat ini adalah alat pemanggang masakan. Kontak grill, untuk memanggang sandwich. Boiling pan, panci untuk merebus mempunyai 2 bentuk. Steamer, alat untuk mengukus makanan aneka hidangan istimewa. Penggiling mie, untuk menggiling adonan menjadi mie. Pizza oven, untuk memanggang pizza. Working table, termasuk ke dalam peralatan yang besar dan sangat penting. Working table ini adalah meja tempat para koki beraktivitas membuat persiapan untuk proses pengolahan makanan. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, yaitu Isra. Peralatan dan perlengkapan memotong. Peeler,
untuk mengupas sayuran, bawang, dan lain-lain. Vegetable knife digunakan untuk memotong sayur dan buah mempunyai bermacam-macam ukuran. Chopping knife bisa untuk mengincar sayur, bumbu, daging, dan lain-lain. Small vegetable knife atau pisau kecil untuk mengupas sayuran. Filleting knife bisa untuk memotong daging, memisahkan daging, dan tulang ikan. Bread knife atau slicing knife bisa untuk memotong roti, sandwich, mengiris daging matang seperti roast dan ham. Boning knife, pisau pemisah tulang daging. Cleaver atau pisau besar untuk memotong tulang, mencincang daging. Sharpener, alat untuk mengasah pisau. Grater atau parutan, alat untuk memarut kelapa, sayur, buah, dan keju. Carving fork atau garpu daging, alat untuk membalik daging ada waktu dipanggang, memanggang daging panas yang sedang dipotong. Paring knife berguna untuk trimming atau membersihkan daging dari lemak-lemak. Memotong buah dan sayuran bisa juga untuk mengupas sayur dan buah. Peralatan dari kayu. Yang pertama, cutting board untuk alas memotong sayuran, buah, bumbu kue, dan lain-lain. Yang kedua, chopping board untuk alas memotong karkas hewan. Yang ketiga, wooden spatula untuk mengaduk makanan yang sedang ditumis, digoreng, dan lain-lain. Yang keempat, rolling pin untuk memipihkan atau menggiling adonan roti dan lain-lain. Yang kelima, tray, baki untuk membawa makanan dan minuman. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Mazaya. Alat pengolahan peralatan kecil. Frying spatula untuk membalik makanan yang sedang digoreng, direbus, dipanggang. Ladle untuk menyendok cairan seperti kaldu, sup. Skimmer dan spider untuk mengambil makanan yang direbus atau digoreng, meniriskan makanan yang digoreng, membersihkan buih pada kaldu. Ice cream scoop, alat untuk mengambil es krim. Balon whisk untuk mengocok telur, mayonaise, saus, mencampur adonan yang terbuat dari tepung dan air atau susu. Mechanical strainer untuk menyaring kaldu sup, saus, minyak goreng, dan makanan yang direbus. Strainer atau saringan untuk menyaring sirup dan lain-lain. Light knife mengangkat, mencampurkan, meratakan, dan membersihkan campuran bahan makanan seperti adonan yang lembek serta untuk membalik dan mengangkat makanan yang rata permukaannya seperti pancake. Piping bag untuk squeeze adonan. Muslin cloth untuk menyaring sup dan saus. Peralatan non-listrik. 1. Table, meja kerja. Sink atau wastafel, tempat mencuci bahan makanan. Hard meat grinder, untuk menggiling daging secara manual. Noodle dough, untuk menggiling mie secara manula. Timbangan, untuk menimbang berat suatu makanan seperti kue, buah, dan lain-lain. Stove atau kompor gas, kompor yang digunakan untuk memasak yang dulunya menggunakan minyak, tetapi sekarang sudah menggunakan gas LPG, dalam rangka untuk memudahkan pengguna dan mempercepat jadinya sebuah pesanan makanan. Tilting boiling pan, carboiler, adalah alat untuk merebus air atau membuat masakan yang berupa cairan seperti sup atau saus dalam jumlah banyak dan bentuknya bulat seperti panci berukuran besar. Deep fat fryer adalah alat untuk menggoreng dengan menggunakan minyak sangat banyak. Meat grinder
adalah alat untuk menghancurkan atau menggiling daging ataupun sayuran menjadi potongan yang kecil-kecil atau halus. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Claudina Namara. Oke. Peralatan besar dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama peralatan listrik dan gas. Yang pertama ada egg boiler, itu alat untuk merebus telur. Deep fryer, menggoreng makanan dengan minyak. Tilting frying pan, menggoreng makanan dengan minyak sedikit, menumis, merebus brown stock. Dan demi glace. Toaster, membuat roti bakar. Bakery oven, alat untuk menyimpan makanan agar tetap panas. Grill, alat untuk memanggang daging. Bain Marie, alat untuk memanaskan makanan. Stove dan oven, alat untuk memasak makanan. Microwave untuk memanggang. Dough mixer, alat untuk membuat adonan kue. Jadi kesimpulannya, peralatan dapur dibedakan atas 3 macam, antara lain yang pertama peralatan dapur berdasarkan fungsinya, antara lain alat persiapan dan alat pengolahan. Yang kedua, peralatan dapur berdasarkan ukuran dan pengoperasian, antara lain peralatan dapur besar, peralatan dapur kecil, dan peralatan dapur bermesin. Yang ketiga, peralatan dapur berdasarkan bahan pembuat peralatan dapur seperti stainless steel, plastik, melamin, kayu, dan pirex. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke... Baiklah, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.